Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Salahuddin, NIM 2021610054. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran presentasi kelompok. Adapun kelompok saya terdiri dari anggota Natalia Kapakaka, Maria Immaculata Luan, Septiana Marnik Berke, Noval Doris Kikaza, Afriansi Sangputra Nunu, Iva Peru, dan Yohanes Hertourus. Dan saya sendiri sebagai pemateri. Adapun subtema yang akan kami bahas, yang pertama, bab 4, bagaimanakah nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar NDRI 1945 dan konstitusional ketentuan perundangan-undangan di bawah undang-undang. Jadi di sini kita menggunakan NRI karena kita membahas sebelum terbentuknya NKRI. NRI itu Negara Republik Indonesia, sedangkan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama saja. Selanjutnya, dalam konsep ini, slide pertama kita akan menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Sebelum itu saya ingin menjabarkan lagi apa sih yang dimaksud dengan konstitusi itu sendiri. Konstitusi menurut pengertian hukum adalah pengertian material yang meliputi norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang dan teori politik. Konsep konstitusi mencakup juga norma-norma yang mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ eksekutif dan judikatif tertinggi. Kumpulan kaidah yang memberikan perbatasan kekuasaan kepada penguasa, dokumenter dan pembagian tugas dan wewenang sistem politik yang diterapkan. Kalau kita berbicara tentang tugas dan wewenang, berarti kita berbicara tentang peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang. Nah, contoh dari konstitusi sendiri bisa dilihat dari monitor. Ada 4 contoh yang ada. Contoh pertama, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya menurut pasal 5 ayat 2. Nah, Presiden ini dan Wakil Presiden memegang jabatan itu ada masanya dan akan diberhentikan sesuai dengan masa jabatan yang ada sesuai dengan Undang-Undang 1945. Seseorang baru memiliki surat izin mengemudi apabila sekurang-kurangnya telah berusia 18 tahun. Jadi, contoh ini sudah diterapkan di Indonesia dan sudah tertulis di undang-undang. Selanjutnya, tujuan dari konstitusi ini sendiri membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Nah, jadi di sini tujuan dari konstitusi ini sendiri untuk membatasi wewenang dari pemerintah agar pemerintah tidak wewenang, agar rakyat juga berhak untuk mengeluarkan pendapatnya, berhak untuk melakukan demokrasi dan musyawarah. Selanjutnya, fungsi dari konstitusi sendiri membatasi kekuasaan pemerintah seperti yang saya katakan tadi, mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, antar organ negara dengan warga negara, memberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan menyelenggarakan kekuasaan negara. Jadi, kesimpulannya, konstitusi merupakan sekumpulan asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak pemerintah dan hubungan antara keduanya, dan diperintah dalam konteks HAM, hak asasi manusia. HAM adalah seperangkat HAM yang dimiliki manusia sejak manusia itu lahir tanpa bisa diganggu-gugat oleh siapapun, dan itu sudah ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya, perlu nggak sih kita ada konstitusi di Indonesia? Kemudian, apa sih yang terjadi jika tidak ada konstitusi? Dan apakah ada negara yang tidak memiliki konstitusi? Nah, di bawah ini saya akan memaparkan hasil diskusi kami, akan dijawab di slide selanjutnya, itu menggali sumber historis, sosiologi, dan politik tentang
konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia? Nah, jadi jawabannya tadi adalah konstitusi itu perlu karena dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara supaya negara atau pemerintah atau penguasa ini tidak sewenang-wenang terhadap terhadap rakyatnya. Kemudian ada 3 negara nih yang tidak memiliki konstitusi secara tertulis. Dia memiliki konstitusi secara tidak tertulis. Contohnya Inggris, Israel, dan Selandia Baru. Mereka ada konstitusi tapi tidak tertulis. Artinya mereka ini hanya kata-kata saja, hanya kebijakan pemerintah, hanya adat, kebiasaan saja, tapi tidak ada tertulis, sehingga itu bisa berdampak loh pada negara tersebut. Seperti yang tertuai di bawahnya. Jika tidak negara ada konstitusi, apa yang terjadi? Jadi, negara tidak memiliki konstitusi, maka sangat mungkin jika sistem pemerintah dan kehidupan negaranya akan berantakan dan akhirnya negara bisa hancur. Dampak lainnya adalah masyarakat lebih rentan terhadap konflik. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Nah, Bung Karno pernah melakukan bisa juga Bapak proklamasi karena dia adalah pahlawan yang pertama kali memproklamasikan Indonesia. Nah, tapi di situ ada perubahan nih di konstitusi itu sendiri. Pertama, Undang-Undang NRI 1945 masa kemerdekaan itu 18 Agustus sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 2007 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI proklamasi. Artinya hanya ada di wilayah proklamasi itu sendiri. Bung Karno mengatakan bahwa konstitusi ini akan berubah seiring dengan berjalannya waktu, akan mengalami perubahan. Kemudian Konstitusi 1949 tanggal 22 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 Undang-Undang 17 Agustus sampai 5 Juli 1959 terjadi perubahan undang-undang. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru terjadi perubahan konstitusi itu sendiri sampai pertengahan 1998. Kemudian terjadi reformasi, di mana pemuda dan mahasiswa melakukan reformasi di mana mereka ingin mengamandemenkan Undang-Undang 1945 sehingga bisa ditetapkan dan bisa dijalankan. Kedua, menghapus doktrin dwifungsi angkatan bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan yang demokrasi. Ini adalah tuntutan reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda. Kemudian, selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa konstitusi sendiri mengalami perubahan secara perkembangan zaman. Nah, ini perubahan pertama, Undang-Undang RI 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Agustus. Perubahan kedua pada sidang MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat 2000 tanggal 7. Perubahan ketiga dihasilkan pada sidang MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat NRI 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai tanggal 11 Agustus 2002. Perubahan lagi. Nah, sehingga ditetapkanlah pada perubahan keempat mencakup sudah ditetapkan ini mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, dan seterusnya.
Nah, sekarang kita mencakup rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia. Nah, satu, dalam jenis dari konstitusi itu sendiri. Dalam arti luas, konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu perubahan kumpulan-kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Ingat, jika tidak ada konstitusi dalam suatu negara, itu bisa menyebabkan konflik. Yang kedua, konstitusi dalam pengertian sempit adalah segala sesuatu dan aturan mengenai ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Nah, ini termasuk dari pengertian sempitnya ya. Kedua, konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi, negara, HAM, prosedur, dan pengubahan UDD, undang-undang. 3. Perubahan undang-undang NRI 1945 dihasilkan oleh MPR dalam satu kesatuan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan tadi. Tahapan keempat itu adalah perubahan dari undang-undang. 4. Undang-undang NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang normal hukum di Indonesia. Jadi bisa sumber hukum kita itu berada di undang-undang. Nah, selanjutnya, slide terakhir, praktik kewarganegaraan. Aturan tentang HAM dalam pasal 28 ayat 5 berbunyi untuk menegakkan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam perundang-undangan. 2. Undang-undang pelaksanaan untuk menjabarkan norma. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat HAM yang dimiliki oleh manusia sejak manusia itu lahir sampai dia meninggal tanpa bisa diganggu oleh siapapun. Tidak bisa mengganggu tentang HAM ini. Nah, ini adalah praktik kewarganegaraan tentang tadi yang saya paparkan. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom chat. Pertanyaanlah sesuai dengan kemampuan kami yang bisa kami pahami dan berbobot. Sekian. Semoga bisa berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.